Apa judulmu apa? Tradisi Tonggo Raja pada upacara kematian masyarakat suku Batak Toba. Tonggo Raja. Iya Pak. Tonggo itu artinya apa? Tonggo itu bertemu. Raja? Raja-raja. Maksudnya dalam raja-raja suku. Oh, itu orang petua ya, ketua suku ya. Bukan raja, artinya Marga Pak. marga, ketua marga. Dianggap tua lah di marga, itu kan begitu. Iya Pak. Kalau artinya pemangku adatnya lah gitu ya. Iya. Bisa dilihat kayak gitu Pak. Jadi yang berunding itu bukan orang tua tapi diwakili orang adat ya. Jadi Tonggo Raja itu, Tonggo itu artinya apa? Pertemuan, musyawarah. Jadi ini tradisi Tonggo Raja. Jadi ke orang kematian ada pertemuan. Dibuat pertemuan dulu kan Pak. Untuk rapat apa yang dilakukan untuk mayat yang meninggal ini. Iya. Nah, apa yang dilakukan besok. Itu tuh semua mulai dari Dimusyawarahkan dulu gitu. Dimusyawarahkan dulu, dihadirkan dulu di situ. Itu raja-raja itu marga yang meninggal atau hubungan marga yang meninggal. Yang meninggal. Ya, Nah, kan begini ya. Kalau di Batak itu kan laki-laki nih. Iya. Ya kan? Ya. Marga laki. Kalau misalnya perempuan yang meninggal, tetap Pak. Marga yang perempuan, bukan marga suaminya gitu. Ikut juga marga suaminya. Kenapa itu? Harus semua Pak, dari kalian keluarga sampai yang kakek nenek juga ikut di situ. Ikut rapatan itu. Iya, ikut rapat tuh. Itu biasanya dilaksanakan kapan? Dilaksanakan Pak. Apakah artinya sebelum jenazahnya datang atau sudah sekian malam datang sudah kumpul semua? Biasanya hari keberapa? Itu tuh udah kumpul semua. Udah kumpul semua. Raja-rajanya ya. Ada nggak ketentuan orang Tapanuli itu berapa harinya dia baru dimakamkan? Enggak ada Pak. Tergantung berapa lama misalnya perantau-perantau datang kan Pak. Iya. Misalnya dia butuh waktu seminggu bisa langsung. Iya. Otomatis seminggu dia. Oh, tapi tidak ada ketentuan hari berapa? Sudah ada Tonggo Raja baru diputuskan di situ. Diputuskan situ. Oh. Ya, besoknya dimakamkan jam berapa? Apa yang mau disajikan? Iya. Musik apa yang mau diadakan? Itu semua ya. Oh, jadi Tonggo Raja itu rapat tentang penyelenggaraan jenazah lah gitu ya? Iya, rapat upacaranya. Iya, rapat penyelenggaraan ya upacaranya sampai dikebumikan kan gitu. Masalah-masalah warisan misalnya ada dibicarakan di situ? Enggak Pak. Hanya menyelenggarakan kematian tadi. Iya Pak. Dapat dikebumikan. Iya. Harus cukup semuanya. Maksudnya Pak? Artinya kerabatnya gitu. Misalnya tulangnya, ompongnya atau apa, memang harus kumpul semua. Harus ada situ semua. Oh, gitu. Dan yang kalau hasil rapatnya itu nggak boleh berubah besok, sama sekali nggak boleh berubah. Itu yang dirapatkan, itu yang dilaksanakan. Itu yang harus dilaksanakan. Iya. Nah, pelaksananya itu apakah ada ketentuannya atau memang hasil musyawarah saja, hasil Tonggo Raja saja gitu. Tahapan-tahapannya Tahapan-tahapannya di Tonggo Raja itu Pak itu. di Tonggo Raja itu berarti bisa berbeda. Kalau ada kematian yang lain dengan kematian bisa berbeda. Yang ada di Tonggo Raja ini hanya dua Pak, hanya dua kelas kematian. Iya. Sari Matua sama Salmatua. Sri Martua itu betul? Sari Matua itu dia anaknya ada nikah semua. Iya. Tapi belum punya cucu. Iya. Ya itu yang saya katakan yang harus potong kerbau itu ya. Kalau kerbau itu potong kerbau itu artinya kita buat acara besar. Iya, acara besar. Nah, Enggak, kemarin kan ada tetangga saya Setompul, istrinya orang Jawa, anaknya nama Topan Setompul. Jadi kata istrinya, waktu Pak Tompul ini meninggal, kata istrinya, kalau dia pulang ke Medan nih, dia harus denda 1 kerbau. Apa benar? Karena dia belum punya anak, belum kawin, itu si Topan itu belum nikah dia. kalau si Tompul bukan Batak Toba ya Pak? Nggak tahu saya marga mana, saya nggak paham saya tuh Batak mana. Ini marga Setompul, ingat saya tetangga saya, Setompul marganya. Tapi istrinya orang Jawa. Istrinya orang Jawa. Cuma dia, walaupun istrinya orang Jawa, istrinya ini akrab dengan keluarga ini. Salah satu kerabatnya ada marga Hombing. Jadi Setompul ini punya keponakan atau adik atau saya, suaminya Hombing, wartawan, anggota DPRD dari PDIP. Hombing namanya, suku marga Hombing. Hombing ini dia
punya teman dari Medan sama-sama wartawan, Tabu Bolon, itu kawan saya. Tabu Bolon di Setiabudi tinggalnya, udah meninggal, Tabu Bolon udah meninggal. Jadi itu yang saya katakan, yang istrinya itu pendeta di Pasir Putih, adik istrinya kalau nggak salah saya, dia cerita, tapi saya nggak jumpa. Dia pernah tuh aku ke Pasir Putih katanya, adik istrinya katanya, yang di gereja di Pasir Putih. Tahun berapa saya, udah lama lah saya nggak jumpa dia. Tahun 80, 83, 84. Baik, ini kan bagus, kamu kalau dimarahi kamu cepat. Latar belakang, kok latar belakangnya pendek sekali? Itu yang di Kristen baru buat Pak, hilang dia latarnya Pak. Kamu jangan ini yang dikatakan oleh Pak Auzar itu jangan terlalu lebar, satu. Kemudian kalau pakai adalah itu tuh kalimat definisi. Nah, kamu mulai saja bicara tentang suku Batak. Kamu harus merekam. Ada HP kamu? Ada Pak, ada. Nah, enggak payah kamu catat. HP bapakmu enggak? Enggak Pak, Oh. Kristen. Enggak? Nah, jadi kamu bicarakan suku Batak. Ya, Batak itu ada berapa suku? Ada Mandailing. Tadi juga si Ayu. Yang saya bilang tadi jumpa kamu ya? Ayu. Ayu Lepa. Saya bilang dia Ayu. Saya kan 3 bimbingan saya Ayu. Tinggal dia lagi Ayu mau selesai. Lepa. Nah, dia manggil siapa saya Ayu, dia bilang. Dia dengan Pak Adi. Jadi kalau bicara tentang suku Batak, suku Batak yang buku di mana? Tanya sama dia buku di mana. Suku Batak. Nanti kamu tariklah ke suku Batak Toba. Suku Batak Toba itu marganya apa saja? Itu harus buat di kajian yang lain Pak. Iya, di latar belakang supaya kamu tahu, supaya orang gambaran. Nah, jadi supaya kamu nanti di sini juga apa gambaran supaya kamu tahu bahwa tradisi yang kamu teliti itu orang jangan tahu itu kan Toba itu asalnya, tapi marga-marga apa saja yang menggunakan tradisi ini, paham? Nah, lalu kamu kaitlah di perantauan ini, ya. Suku-suku itu orang Batak ini dia juga sebagai perantau. Salah satu tujuan mereka itu kehidupannya di Pekanbaru. Di Pekanbaru ini apa semua suku itu ada nggak? Semua marga itu ada nggak gitu? Marga apa yang nggak ada gitu? Ya setahu kamu udah pertama, biasanya kan pertemuan marga nih. Kalau kamu tahu di Pekanbaru terdapat suku Batak Toba itu marga ini. Nah, jadi jangan orang anggap itu semuanya. Jadi ada itu terbelakang. Ada kamu ngelihat yang ada di Pekanbaru ini. Kamu ngelihat ketika dia mau cari wajah, dia sepengetahuan Anda, penelitian Anda berapa kali Anda melihat dia pada cara wajah menggunakan Tonggoraja ini. Cuma karena selama ini Anda tidak memperhatikan tentang Tonggoraja ini, Anda tertarik ingin melihat Tonggoraja ini. Itu alasannya. Jadi cukup dari suku Batak, suku Batak itu ada berapa saja, termasuk yang Batak Toba, kan nama Mandailing, ada apa, ada di Batak Toba itu nanti marganya apa saja, pucuk marganya, pecahan-pecahannya, itu pengetahuan latar belakang. Lalu mereka ini sebagian merantau di ada yang merantau di Pekanbaru gitu. Jadi kalau juga Batak, orang kan tidak tahu sekarang nih. Kalau saya sendiri orang Batak, terus saya orang Batak aja gitu. Mana ada orang Mandailing, ini dari Karo, misalnya ini ada di Toba. Jadi ini pengetahuan latar belakang kamu supaya di latar belakang orang tahu, ini rupanya. Paham? Kenapa kita tebarkan marga itu supaya tahu orang. Lalu yang di Pekanbaru, gitu, merantau Pekanbaru dari pertemuan atau apalah persatuan marga namanya itu, marga yang ada itu kamu ini. Gitu. Mungkin ada marga tidak masuk ya. Mungkin di daerah lain dia merantau, tapi di sini tidak ada, tak dapat dia. Misalnya seperti itu. Lalu berapa kali kamu udah melihat kematian itu, udah berapa kali kamu menghadiri kematian itu, udah berapa kali, atau kamu mengalami sendiri gitu.
Pernah nggak Christine mengalami sendiri kematian keluarga? Enggak Pak. Tapi hanya melihat. Iya, melihat. Ada berapa kali? Kalau ikut acara Tonggor aja Iya. nggak mungkin Kristen ikut Pak. Iya tidak, maksudnya melihat dengan cara Tonggor aja nih, apa kita ikut tahu nih misalnya. Cuma dari luar aja. Iya, di luar aja. Ada berapa kali? Ada 4 kali Pak. Ya itu tadi, itu kamu menarik. Ya, kamu buat alasan. Kamu pernah melihat kematiannya marga ini di sini sekitar bulan ini tahun sekian misalnya kamu hadiri, dari 3-4 kali itu kamu tertarik melihat. Apa yang mau kamu lihat di Tomoraja ini? Apa yang kamu lihat? Yang Kristen lihat Pak. Enggak, yang mau kamu teliti ini apa? Misalnya kan Pak, dalam acara Tonggor Raja itu disediakan rapet sama kopi, itu harus kan Pak. Iya. Kalau nggak itu dikasih makan. Kenapa gitu acara orang meninggal kita dikasih makan? Jadi itu tadi berarti kamu mencari apa, pesan-pesan verbal dan non verbal. Iya. Itu yang mau kamu lihat kan? Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat nanti. Apa masalahnya? Bagaimanakah pelaksanaan Tonggor Raja? Iya. Itu pelaksanaan baru urutan. Berarti arsada yang kedua apa? Apa nih? Apa sajakah? Perbedaan tradisi. Belum. Belum ya Pak? Tentu Anda lihat pesan tadi. Kamu mau lihat nih, saya harus dikasih kopi. Kenapa? Jadi pesan-pesan verbal dan pesan-pesan non verbal. Paham? Jadi satu, pesan-pesan verbal apa saja. Verbal itu artinya melalui bahasa disampaikan. Yang kedua, pesan-pesan non verbal apa saja. Tadi kan urutan tadi. Sekarang pesan-pesan verbal, mungkin ada yang diucapkan, dinasihati itu apa dalam rapat itu. Kemudian pesan-pesan non verbal. Kemudian apa lagi tadi? Itu kamu melihat tentang apa tadi bagian tidak dilaksanakan di sini gitu. Kalau ada ya, perbandingan itu terakhir. Terakhir. Ya. Jadi kalau melihat aslinya di sana tuh ini, kamu lihat. Jadi dari tempat penetapan itu yang biasanya diabaikan orang. Lalu apa? Nanti kamu bisa wawancara orang. Kenapa ini diapakan? Misalnya ini mohon maaf ya, saya nggak ada. Misalnya, waktu mau kuburan tuh harus ada kepala babi misalnya dibakar gitu. Tapi ada katakan, ini nggak dipakai. Kenapa? Karena sebagian sudah muslim misalnya. Lalu diganti dengan kepala kerbau gitu, supaya semuanya bisa ikut gitu. Kalau aslinya tidak, babi misalnya begitu. Ini maaf ya, itu satu contoh gitu. Jadi kan terjadi perubahan gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau di Irian Jaya misalnya kan kalau orang perang kelahi suku kan potong babi tuh, bakar batu itu. Iya, bakar batu dia apa babi? Bakar batu namanya tuh, dimasak dengan batu itu, dia damainya itu. Diskurian. Jadi saya nggak tahu ya. Itu jadi apa tadi? Urutan apa saja? Kemudian kedua, jangan digabungkan. Verbal dulu, baru non verbal. Karena ini, kamu harus foto. Ya, bisa tadi kopi tadi. Ada acara tadi si Ayu kemarin, dia ada foto pas dia dapat 2 perkawinan, dia lihat. Ya syukur-syukur kalau ada menjalannya dia kematian, jangan doakan kematian lah. Kebetulan kamu lihat, ini barang ini bisa dokumentasi atau yang ada dokumentasi video orang. Oke, lalu tentu tujuannya sama. Kalau 3, ya ringan. 4. Sekarang definisi personal. Apa nih? Penelitian itu sudah lazim ya. Penelitian ini apa? Coba baca. Kau baca. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menunjang perkembangan dalam bidang ilmu budaya. Diarahkan penelitian selanjutnya tentang tradisi kematian. Iya, diterapkan. Menambah wawasan serta referensi pengetahuan tentang tradisi Tonggor Raja pada upacara kematian
Iya, boleh terhadap tradisi suku Batak Toba khususnya. Nah, jadi secara umum ini kan bagian dari tradisi itu. Ada proses kelahiran, ya gitu. Paham? Nah, apalagi? Selain itu, manfaat selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi data informasi khususnya kebudayaan Batak Toba. Nah, itu tadi jalan. Apalagi? Apalagi? Ini apa nih? Kegunaan bagi peneliti, Pak. Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai pengetahuan wawasan yang baru dan menambah pengetahuan di bidang ilmu kebudayaan khususnya yaitu tentang tradisi dalam penelitian etnografi. Iya. Kemudian mengingat peneliti itu adalah berasal dari Itu saya tulis juga, Pak. Iya. Itu kan etnografi umum, Iya. tapi kamu sebagai masyarakat atau sebagai anak Batak Toba, terus tahu itu sebagai warisan budaya gitu, untuk keberlangsungan tradisi itu. Kalau saya nanti orang semua ada kehormatan di mana-mana orang Toba, kamu ya ada di situ. Orang tuh nggak tahu dia orang perantauan, gimana? Kamu yang ngajak itu tadi. Nah, sama dengan kemarin ada tahun 2017 yang saya katakan meneliti di Medan ada perkawinan Jawa. Akhirnya dia tertarik, dia ingin ikut melaksanakan ada perkawinan Jawa itu, melestarikannya gitu. Misalnya jadi prodies pengantin, dia tinggalnya di Pelalawan. Nah, itu gunanya, oke. Definisi personal apa? Nah, ini kamu gabungkan semua judul. Cukup ini aja. Nah, nih. Apa yang mau kamu jelaskan? Tradisi Tonggoraja. Nah, nih, tradisi Tonggoraja itu apa? Apa maksudnya? Tradisi musyawarah. Nah, dari kalangan marga-marga yang berkaitan dengan melaksanakan kegiatan. Yang melaksanakan yang berkaitan kan penyelenggaraan kematian. Nah, kan itu kamu jelaskan dengan bahasa kamu. Oh, bahasa. Iya, dengan bahasa kamu itu kan dari personal. Iya, Kemudian upacara kematiannya apa? Ini tradisi ini nama tradisi kan upacara kematian ini merupakan rangkaian, ya kan? Ini kan merumuskan upacara. Ini kan setelah upacara kematian ini kan sudah terlaksana. Upacara kematiannya kan penyelenggaraan. Kalau ini kan musyawarahnya. Itu tadi. Jadi ini musyawarahnya kamu jelaskan, ini upacaranya adalah tahapan-tahapan. Ini kamu jelaskan kedua. Nah, kedua masyarakat suku Batak Toba itu kamu jelaskan masyarakat suku Batak Toba itu. Yang tadi yang berasal dari yang bersemedi di Toba. Jadi marga ini kamu jelaskan marga ini Kota Pekanbaru wilayah perantauannya. Sudah sebagai objek tempat penelitian sini. Paham? Mantap. Kalau kamu dibandingkan judul tukar bikin pusing saya. Oke, sekarang itu sudah definisi personal sudah. Sekarang kita masuk. Ini tinggal halus ya kamu. Ini marga-marga. Mana? Taruh di sini marga-marga dan seterusnya. Tidak masalah. Definisi personal. Oh, ini oke. Kajian teoritis. Kajian teoritis itu menurut siapa? Menurut siapa? Ini tadi. Kalau sudah penelitian ini, tadi saya katakan juga kemarin, buat kamu hadir juga. Kamu ambil kutipan dulu, baru kamu jelaskan. Pengertian etnografi menurut siapa? Dari sumber dulu. Mana ya sumbernya? Kamu kan yang kedua membuat. Angkat yang pertama. Baru kesimpulannya. Kesimpulannya baru kamu. Itu bedanya, itu namanya tinjauan teori. Teori kita ambil dulu, lalu perlu tidak dijelaskan, perlu tidak dibantah, perlu tidak disokong. Paham? Baru kamu jadi teori dulu.
boleh satu teori kamu bahas atau 1-2 teori kamu bahas. Misalnya ada teori yang sama nih pendapatnya, 3-4 buku, 3-4 pakar. Jadi menurut si A etnografi itu gini. Nah, hal senada juga dikatakan oleh si B dalam buku tahun sekian kan gini. Nah, si C juga mengatakan begini. Nah, dia dapat disimpulkan karena 3 pendapat. Kamu setuju. Nah, jadi secara garis besar dikatakan etnografi itu adalah begini. Kesimpulan kamu itu buktinya kamu udah meninjau, bukan mengumpulkan saja. Paham? Saya tidak marah sama gitulah gayanya orang Batak menjelaskannya. Nanti pembimbing siapa? Pak Syam. Pak Syam. Oke, jadi gitu ya, oke, paham? Dan ini juga kalau masih nanti jawab, masih berkaitan dengan definisi, misalnya pengertian itu 1 paragrafnya. Kalau masih pengertian juga. 1 paragraf. Iya, walaupun berapa pendapat. Karena dia induktif nih, gayanya paragrafnya induktif. Induktif itu kesimpulannya kamu. Jadi pendapat orang tetap itu. Kecuali kamu bahas 1, kamu jelaskan 1, jadi 1 paragraf ya. Kedua lagi 1 paragraf lagi. Boleh. Paham? Jadi boleh dengan cara pertama, 1 teori kamu bahas kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu kamu induktifnya. Teori lagi bahas. Gitu. Karena kalau kamu mengumpulkan teori itu berarti jadi 1 kesatuan, dia masih itu juga. Namanya pengertian. Paragraf itu 1 ide, 1 gagasan. Unity namanya. Oke. Berarti kena semua. Udah tahu lah penyakitnya. Kalau betulkanlah lagi. Kapan? Berapa hari bisa betulkannya nih? Kan bukan mencari barang baru. Ini barangnya ada. Ini Arlington ini siapa nih? Tahun berapa? Mana tahunnya? Ini saya tanya. Iya, ada lagi Pak tuh. Ada lagi, jangan kamu ambil. Oh, nanti kesini. Sumbernya di mana? Oke. Nah, kemudian saya ingatkan, ini kan di belakang nih. Ini belakang nih. Nah, sebaiknya kebiasaan kita tuh di awal. Nah, di awal nama orang dalam kurung tahun halaman. Begitu surutnya. Bukan salah, tapi kelaziman sekarang orang pendapat orang dulu gitu. Nama sumbernya dulu. Karena itu teori ini. Ada nggak ketentuan Pak tahunnya Pak? Tahun itu urutannya. Ketentuan kalau saya yaitu teknis mau tahun berapa gitu ya. Itu kan teknis saja supaya kita selalu update. Iya. Tapi kalau memang tidak ada mau diapakan misalnya orang membaca buku Haika sekarang tahun berapa terbitnya tentang pantun masih dipakai, masih original, dianggap masih bagus, belum ada yang bantah gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi yang perlu kamu pertimbangkan, lihat tahunnya nih mana yang tua. Jadi kamu sambil mengedit nanti kamu lihat nih, kamu blok pindahkan. Ya, ini 82. Ini mana lagi gitu. Dalam hal yang sama, ingat dalam hal yang sama. Kalau pengertian aja. Ngerti? Tahun yang mana yang duluan yang tertua untuk pengertian gitu. Yang paling tua dulu. Iya gitu. Tentulah ya pendapat dia dulu ketua atau mungkin bantah oleh yang ini. Iya, Pak. Dia dulu lahir kok. Mungkin dia mati membantah orang mungkin. Itu teorinya. Kamu lihat, coba kamu suku Batak tadi sumbernya tadi dari mana? Itu tadi. Walaupun kamu tahu tentang marga tadi sumbernya dari mana? Marga itu Pak? Iya. Itu dari Wikipedia aja. Ya tidak apa-apa. Wikipedia tidak masalah. Yang penting ada sumbernya. Dari wawancara kamu dengan apa juga boleh. Iya, boleh. Tapi kan teori kan ada wawancara. Iya. Tentu boleh tidak itu Wikipedia boleh. Tapi divalidkan nanti benar tak Wikipedia itu kadang-kadang ada kesalahan. Iya. Itu yang penting apa. Tapi kalau ada coba saya cari di WA, di grup-grup Facebook atau apa, ada teman-teman di Ulimed dia punya referensi. Itu kamu bisa. Ada sih bukunya Pak Nisulan. Cuma nggak ada duit. Ada Pak bisa. Hah? Bisa diusahakan.
Nah, itu tadi. Ya perlu narasumber. Kalau tidak, kalau ada langganan, kalau kami di Malaysia itu perpustakaannya kan e-book yang boleh buka. Jadi kalau kita sebenarnya di perpustakaan itu di UTM itu dia jual buku. Kita dikasih untuk masuknya. Nah, kita tinggal cari aja buku apa, halaman berapa bisa dibuka gitu. E-book ya Pak. E-book. Jadi kita nggak repot lagi gitu. Kita belum ada ya Pak. Kita belum ada namanya. Belum. Karena dia itu kan perlu apanya tinggi. Tapi kalau nasional ada, PRI ada, UI udah pakai. Ini upacara kematian, nah ini juga teori siapa, jangan ngarang-ngarang. Kalau pengetahuan kita sendiri nggak bisa. Nggak ya, Pak? bisa, ada tinjau teori, bukan tinjau pengetahuan. Itu kalau kamu ingat, kita ini tinjau teori, bukan tinjau pengetahuan. Iya, Pak. Oh, berarti ya bisa ya Pak. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi semua yang tinjau teori itu memang harus ada sumbernya dari mana. Kecuali kalau kesimpulan kita boleh masukkan di situ kan Pak. Iya, kita kan itu tadi saya bilang dari sumbernya dulu, baru kamu simpulkan. Teori itu bisa saja di apa dibantah, boleh. Di pembahasan. Oh, di pembahasan ya. Iya, Pak? kalau kasih wawancara. Iya ya. Misalnya begini, ada menjelaskan Simon Juntak, maksudnya itu kepala siapa? Pecah di mana Simon Juntak? Tak tahu, kamu orang tak tahu juga. Tapi orang kan tak tahu, Simon Juntak itu ada dua. Nggak tahu juga. Kamu nggak tahu kalau katakan Iya. Simon Juntak itu ada 5 juta kepala dan ada 9 juta ekor. Saya punya kawan wartawan di Korea dulu, 9 juta Pak. 5 juta. Nah, jadi ceritanya, saya tanya kenapa? Ceritanya dulu nenek moyang mereka itu bolo kerbau, kan, memelihara kerbau berdua gitu. Terjadi selisih paham. Jadi selisih paham akhirnya disepakati bagi dua kerbau. Bagi dua, satu yang dapat bagian ekor, satu dapat bagian kepala. Ada di situ bersumpah dia, nggak mau dia menyatu lagi. Jadi ada keyakinan bagi orang marga 9 juta itu, kalau mereka misalnya di suatu tempat kayak mobil nih, tahu misalnya kamu nih kepala, saya ekor, tahu salah satu harus turun, kalau enggak musibah. Oh. Sampai segitunya. Apa janjinya itu, sumpahnya itu. Coba tanya kamu kalau betul enggak, kalau saya bohong itu ada apa-apa. Saya kan pernah bahas ini tentang marga di konten saya. Ada semua tentang marga Batak itu. Kristen apa marga? Utara Barat Pak. Utara Barat. Utara Barat yang keberapa? Ke-20 Pak. Oh, udah tahu ya? Ke-19. Udah tahu kamu. Utara Barat. Mama? Mama Panjaitan. Oh, Panjaitan. Oke itu, Chris. Itu yang penting kamu tinjauan, kemudian metode penelitian. Jadi jenis penelitian tadi adalah jenis penelitian etnografi. Ini kamu bisa kamu tambah lagi di sumber tadi kan, etnografi itu apa ya? Bisa kamu masukkan lagi dengan penelitian lain boleh. Kemudian tempat dan waktu, tempatnya di mana? Pekanbaru Pak. Ini ke Provinsi Riau. Oh, Pekanbaru. Jangan provinsinya dulu, ya di Provinsi Riau. Pekanbaru, kota Pekanbaru, Provinsi Riau, jangan terbalik. Terus masuk Gusten itu di ibu kota provinsi Riau ya, Pekanbaru. Masuk Gusten kayak gitu Pak. Ya ada beda lah. Nggak bisa ya itu. Enggak, yang kamu lihat ini udah kota tingkat 2. Bukan dia sebagai ibu kota, dia bagian. Dia daerah tingkat 2-nya. Dia kan dua fungsi itu mereka. Kota, sama Jakarta, ibu kota negara, Jakarta. Tapi Jakarta juga provinsi. Oh, Nah, iya ya Pak. jadi yang kamu teliti ini bukan berkaitan dengan provinsi Riau-nya, tapi berkaitan dengan kota Madya Pekanbaru saja. Oke. Masih ancang-ancang sih Pak. Kok bulan April? Karena kesini nasi judulnya tanggal 1 April Pak. Oh, Kemarin. betul. Udah divalid. Belum Pak. Minggu ini katanya Pak, dalam beberapa hari. Jadi kok gede kali. Dia makasih sedikit. Oke, dipikirkan betul. Iya. Metode penelitian apa? Apa metode pengumpulan data apa? Pak, kalau boleh tahu
Apa? Kan nih nanti terus ada PLT kan Pak, boleh nggak nanti usaha itu nangka sebulan gitu? Tapi terus mikirnya PLT. Apa pula urusannya? Apa kamu PLP 24 jam? Enggak sih Pak. Nah itu kan nulis bisa saja nulis kan bisa saja di rumah. Iya. Nggak ada urusannya. Oke. Sambil kuliah kalau gitu, Pak, kami yang kuliah nih Pak. Enggak Tunggu Pak. habis semester. Nggak ada urusannya itu. Itu aja kita kan menggunakan waktu sema nanti. Ya, jadi di sela-sela kita kuliah, kita ke penelitian. Oke? Iya Pak. Ini kali ini yang PKTI saya, targetnya April ini seminar proposal. Tadi saya bilang sama siapa? Jadi kalau nanti kamu matangkan, kamu jumpai saya sekali lagi. Nanti kamu sudah matangkan, kamu menyerahkan ke Pak Mengatur, minta pembimbing. Siapa pembimbing kamu? Kalau saya iya, Pak Mengatur, ya. Kelas 1. Nah, ini cobalah jangan kalau ada subjudul ini kapital jangan saya urus juga kaget ini. Kalau kita subjudul, kalau nama subjudul, subjudul juga tetap setiap kata atau kapital. Jadi kita sambung, ya. Nah, observasi itu apa gunanya? Ya. Nah, ini kan, ini pengamatan ya. Jadi sebetulnya observasi bukan pengamatan saja, kita juga penyelidikan gitu. Mengamati kadang mengamati aja, tapi lebih fokus kita mengamati untuk memahami. Karena kita kenapa observasi, nanti ketika wawancara, tadi aku pakai, saya lihat enggak ada nih Pak, itu gunanya. Paham? Udah langsung kita nih. Iya, kan kita lihat nih. Atau kita dapat urutan dari perpustakaan nih, ini urutannya. Tapi kita lihat kok beda ya. Ini kok ada ya. Nah, itu gunanya kita bisa membandingkan data, itu gunanya observasi. Ya. Jadi dari sumber pembandingnya kita dengan observasi kita bisa dapat dia sama atau tidak gitu. Kita bisa membandingkan. Teknik rekaman itu apa? Merekam apa Pak? Kadang ada juga kayak upasa itu pantun gitu Pak. Iya. Kan. Iya. Jadi teknik rekaman itu ya rekaman bukan rekaman atau dokumentasi rekamannya. Oke. Apalagi wawancara baru dokumentasi. Oke. Observasi, kalau saya observasi ya boleh lah, tapi kalau cantiknya observasi ini wawancara ini mungkin nomor 2 atau di atas sekali. Tidak itu enggak betul-betul lah. Ya, kemudian terisi data verbal. Nah, data verbal, kamu udah jelas nggak ada soalnya, kamu udah bawa salahnya, ya kan? Nah, jadi setingkat. Nah, oke. Data dan instrumen penelitian apa? Instrumennya Pak. Datanya apa? Berupa apa? Upacara. Dan itu sumber datanya apa? Sumber datanya. Kok sumber datanya mana? Dia data ini pakai sekarang, bukan data sumber data. Gua perhatikan lagi ini. Ini kata pengatur. Terus ini dia pakai gitu. Iya. Saya atau permanen keep mungkin. Ya, yang maksudnya kan begini. Data kita itu kan upacara nih. Sumber data kita kan upacara nih. Data kita apa? Jadi hal-hal yang bersifat tadi verbal tadi itu. Rangkaian acara itu kan urutan datanya. Itu kan datanya, sumber data. Sumber datanya kan di sana gitu. Jadi datanya ya hal-hal yang berkaitan dengan verbal dan non verbal. Oke? Ada nggak Pak yang lain lagi bisa kita teliti gitu? Nggak ada saya. Iya, udah habis lah tuh. Apa lagi? Ya kan? Nggak ada lagi. Tapi Ini Pak, kalau misalnya kan di sini ada 2 nanti jatuh di Pak Sarimatua sama Sarmatua. Berarti ini satu untuk tabel Sarimatua, satu untuk tabel Sarmatua kayak gitu Pak? iya kan?
Sari Matua tuh yang mana? Gimana beda saya nggak tahu. Sari Matua tuh yang dia belum punya cucu tapi anaknya Oh nikah iya semua. iya, berarti kamu jelaskan tadi teori tadi, tiga teori dijelaskan pacaran tadi itu. Pacaran itu ada dua. Iya, ada dua. Nah, klasifikasinya kamu jelaskan di teori. Ya, dengan sumber kamu mengarang. Iya Pak. Nah, dari mana kamu tahu itu yang dari cucu yang belum ada cucunya kan begitu. Dia kan berkaitan dengan warisan marga, Iya. ya kan? Tapi saya tidak tahu nih, yang ada cucunya kalau cucunya nggak ada laki-laki gimana? Nggak tahu Pak, tak tahu. Sama. Nah, karena kan marga kan terputus. Iya, marga terputus. Nah, Cuma kalau saya emang dia udah bercucu kan Pak, wah. ya kayak jatuh ke anaknya gitu, urusan anaknya nanti. Oh, Bukan gitu. urusan kakeknya. Kalau kakeknya kan udah punya anak laki kan Iya Pak. iya betul. Oh, kalau dia punya cucu, berarti penyelenggaraan ini urusan pada anaknya gitu. Iya. Jatuhnya Iya. gara-gara anaknya ya. Iya iya gitu. Oke. Ini kamu dapat dari mana nih triangulasi ini? Baca-baca Pak, aku belum masuk. Apa nama? Triangulasi atau trigulasi? Tribulasi. Tribulasi Pak. Coba deh. Coba cari triangulasi coba. Tribulasi Kayak absen data. enggak ada ya. Tribulasi. Tidak ada triangulasi. Maliong, kamu cari buku Maliong. Kamu pakai yang bagaimana? Nah, bukan trigulasi nih, triangulasi. Oh. Ya? Pak, kalau misalnya kan Pak, ini kan pasti ada buku Pak, tapi dia dalam bahasa Batak. Tidak ada masalah. Kamu terjemahkan? Nggak perlu Gusnya buat terjemahan Gusnya. Perlu. Perlu Pak. Nah, Oh, ya menurut ini ada buku itu bahasa Bataknya. iya. Atau kamu pakai pengertian aja. Sama ngutip bahasa Inggris. Iya, Yang siapa? Pengertian aja boleh. Tapi kalau mau ngutip asli, kamu rapatkan spasinya, satu spasi. Jorok ke dalam. Jadi kalau berlaku dia, kalau kita ngutip lebih dari 3 baris, kalau lebih 3 baris, di spasinya ini sejajar dengan apa ini? Kiri kanan, tapi spasinya gede 1,5, buat 1 spasi, dan ini dijarakkan 1,5, jadi itu bisa. Nah, jadi baru kamu jelaskan. Oh, udah kamu bisa. Ya, semua udah kamu. Oke. Paham? Ada lagi ya terombar itu prosedur penelitian. Nah, ada aturan baru itu prosedur penelitian. Ada, di sini tidak ada. Dan saya dari 3 minggu saya tidak jelaskan. Prosedur itu dari langkah kamu sampai prosedur kamu apa, kamu mengamati dulu, lalu kamu mencatat dokumen pokok, lalu rata-ratanya kamu amalkan prosedurnya. Itu nggak ada yang kita lihat tadi Pak. Itu jadwal. Itu jadwal ya. Nah, penelitian. Berarti prosedur itu pakai Itu tabel materi. lagi Pak. Bukan menjelaskannya langkah. Boleh pakai kotak-kotak. Iya. Nah, boleh. Langkah pertama, langkah kedua, ketiga. Tapi itu baru yang di petunjuk utas. Dasar pusakanya mana? Itu satu tempat sama latar belakang Pak. Oh. Bisa bedakan file Pak atas sama print. Itu dibuka. Jadi itu latar pustakanya kamu lihat, kamu susun alfabet. Ya, jadi nama orang kan sudah dibalikkan nih, nama yang kata yang terakhir. Kalau 3 nama kata yang terakhir, kalau 2 nama kata yang kedua kan gitu. Pokoknya yang terakhir kamu tarik ke depan, koma, paham? Nah, baru nanti kamu urutkan huruf awalnya itu, paham? Kalau ada huruf yang sama, misalnya AAA, lihat tahunnya sama yang tadi kutipannya, tahun yang tertua di atas. Nah, paham? Kalau dia lebih dari 1 baris, 2 baris, baris kedua dan selanjutnya, mana tahu apa spasinya 1 spasi.
rapat dia. Jadi kayak daftar usaha selanjutnya baru 1,5 gitu terus. Kalau mana tahu kan lebih dari 1 baris nih, kalau baris keduanya di. Kalau misalnya daftar pustaka yang nggak dari buku Pak, Ya. dipisahkan? Iya. Oke. Iya. Ada teknik untuk dari misalnya dari internet. Iya, Kapan pustaka. itu dijelaskan kapan kamu download ngambilnya, karena bisa jadi barang itu nggak ada lagi. Diakses kapan? Iya, Pak, diakses. Tanggalnya kapan gitu. Misalnya kamu akses tanggal ini, tanggal 2 April, 2 April mau, berarti bohong gitu. Ini apa nih? Buku Majamerhata, Pak. Di situ ada juga Tonggoraja. Ini kan salah satu kan bisa diambil. Iya. Ini bisa diambil nih. Di situ jelaskan tentang Tonggoraja, Pak, tapi masa Batak. Tidak ada masalah. Ini ombing. TFC ombing. Ya. Dr. Jesse Ombing. Oke. Sekarang saya bertanya sama kamu tentang tradisi ini, itu ada kaitannya dengan agama? Dengan agama, Pak. Dulu kan Kesen tanya sama Bapak kan, ada nggak perbedaan sekarang sama dulu? Dulu kan karena Bapak belum ada masih agama Parmalin namanya. Iya, Parmalin. Jadi ada perubahan gitu, langsung perubahan besar gitu. Berarti ini tradisi ini sekedar untuk diskusi aja. Berarti ini warisan dari Parmalin. Iya, dulunya. Dulunya. Jadi dia bukan dari agama Protestan. Jadi berarti paham Parmalin dulu dijadikan tradisi. Iya kayak gitu ya. Kayak beginilah, kayak kalau di Islam itu ada orang masih menggunakan katanya supaya afdol gitu, doa pakai bakat kemenyan gitu, ya kan? Kan kemenyan itu kan peninggalan animis, mungkin peninggalan Hindu gitu. Tapi kalau di Islam nggak ada pakai kemenyan, pakai perantara pula kan nggak ada gitu. Mungkin ini begitu mungkin. Jadi ada yang dihilangkan gitu, Pak? Ada yang dihilangkan. Kalau tidak masuk agama kan Pak ke Sumatera Utara kan Pak, itu langsung ada berapa hal yang diundang gitu dihilangkan. Jadi Bapak sempat agama itu dulu? Enggak lah. Nenek moyangnya. Udah lama kali Pak. Iyalah, enggak. Mas saya kan nenek moyang. Tadi masih ada yang paham itu masih ada di apa masih ada? Di Sumatera Utara masih ada Pak. Masih ada kan? Di kota terpencil dan tempat terpencil. Iyalah, artinya orang yang tertutup sifatnya ya. Kurang dapat pengaruh dari luar. Baguslah ini. Sebetulnya kalau kajian etno ini, apalagi itu kaitan dengan tradisi kita, dengan adat budaya kita, dengan agama kita, itu bagus. Karena bagi kita yang di perguruan tinggi ini, kita lah yang bisa mewariskannya gitu ya, yang bisa peduli. Karena kalau apalagi zaman sekarang ini anak-anak tidak peduli lagi dengan tradisi-tradisi seperti itu gitu ya. Susah tahunya Pak. Iya susah gitu, baguslah. Dan saya harap ya karena ini tradisi kamu dan kamu tahu, paling tidak orang tua tahu kemana harus bertanya, ya mudah-mudahan tidak banyak. Kamu tuh tadi wawancara pakai tidak pakai? Apa? Pakai wawancara kan? Iya. Kamu buat dari narasumbernya siapa? Ciri-ciri narasumber nutut apanya? Udah kasih masuk. Udah. Umur berapa apa? Memiliki pengetahuan. Oh iya gitu. Itu dibuat, jangan digabungkan dengan perkara lain, jelas. Berarti ciri khasnya apa? Syaratnya apa? Kesehatan pendengarannya, kemudian dia mengetahui tradisi itu. Iya. Misalnya dia megang pemangku adat, bisa saja dia tidak pemangku adat, tapi dia orang paham dengan itu. Saya punya pembimbing, profesor Sumatera Barat, dia orang Melayu. Tapi kalau ditanya adat Sumatera Barat, dia tahu istrinya orang Padang, karena dia peneliti. Namanya Hasanuddin WS. Jadi saya banyak dapat pengetahuan dari beliau tuh.
Biasanya ada irama rato Sumatera Barat dari dia, peta betul dalam kata Mas Sono, dia orang Melayu, orang Kepulauan Riau, gitu. Dia udah lama di sana dan dia peneliti, jadi bisa saja kriteria kamu tuh bisa kamu ini, jadi orang mengetahui itu. Kalau narasumber Kristen nggak dari Kota Pekanbaru gitu Pak? Boleh. Soalnya aku punya keluarga kan, Iya. orang adat yang Pak, Iya. jadi bisa ngusir. Itu yang bagus. Takutnya nanti kan. Tidak, itu yang bagus. Wawancara itu gitu. Kalau sekarang zaman teknologi ini, peneliti itu kita harus berterima, misalnya karena sekarang orang udah bisa melalui video call, ya kan? Nah, melalui video call itu kita bisa rekam melalui Zoom misalnya. Jadi batas ruang narasumber itu enggak apa, cuma kita kan meyakini dia narasumbernya gitu. Satu. Yang kedua, kalau dalam kualitatif ini yang biasa dipakai orang itu sistemnya tidak seperti kuanti yang seperti dijelaskan oleh Pak Razak di PKTI. Di kuali ini ada sistem namanya sistem pengumpulan data grounded. Grounded itu kita mengejar orang. Dalam prinsip kualitatif lebih baik mencari satu orang dia tahu, mencari 10 orang tapi nggak tahu dia. Jadi caranya gimana? Kamu nih, nanti kamu tanya ke bapak misalnya, dianggap bapak yang tahu. Sudah bawa pak, pada siapa aku tanya lagi pak? Ada ompong kau di kampung sana. Kontak ompong. Sudah sampai di ompong itu, kamu lihat ini masih ada yang kurang nih. Pung, sama siapa lagi Pung? Mungkin dia tidak menyampaikan, mungkin dia lupa, mungkin dia tidak tahu, atau mungkin dia membatasi, ada udah itu aja. Tapi kita curiga nih, coba cari lagi nih. Nah, jadi misalnya tadi kamu katakan, ini dulu pak tradisi di Palminggu, betul enggak? Ya kan? Nah, mungkin yang orang adat sekarang, itu udah bukan dari Palminggu, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa sajikan. Itu modelnya. Jadi tidak bisa membatasi berapa jumlah yang diwawancarai. Kalau memang 2, 3 datanya rasanya ada cukup untuk yang kita cari, kenapa kita mencari orang lain lagi jawabannya? Nah, itu sistem penelitian kualitatif itu. Bapak tadi bilang ada di sana Pak kenal orang adat. Nah, ke situ lah kata Bapak. Iya. Karena Bapak juga kan nggak semuanya tahu. Iya paling tidak Bapak itu sebagai namanya pra penelitian. Penelitian awal biasanya tuh di latar belakang kita singgung. Ya tadi kan observasi kamu melihat itu tradisi Batak itu seperti pra penelitian kamu sudah meneliti sebelumnya tuh 4 kali menghadiri kematian orang. Gitu. Lalu kamu bisa tanya sama orang tua kamu, orang kamu warga apa? Soal orang tua, menunjukkan sumbernya ini, kebetulan orang tua menanyakan juga. Jadi dari wawancara penelitian awal itu kamu tertarik, itu bisa ditambah di latar belakang. Iya, itu namanya pra penelitian. Data awal. Misalnya kamu mengamati tadi 4 kematian tadi, kok beda-beda ya? Nah gitu. Ini kok ada kopinya, sini nggak ada kopinya. Ini kok digantinya Coca-Cola pula gitu misalnya gitu. Ini kok digantinya kok tidak ini gitu, kok tua gitu. Kita bertanya, nggak masalah. Apa memang dulu tuh kopi atau tidak tua gitu. Jangan-jangan aslinya tuh tua. Mohon maaf nih, namanya orang kampung, orang tradisi lama, jangan-jangan tradisinya darah, kita nggak tahu. Ya kan? Nah, jadi itu yang kita tanyakan, kapan kok tidak ini lagi gitu. Berarti tidak ada masukan. Yang seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada pecahan itu harus kepala babi, tapi kan nomor satu banyak ada yang terkabur udah diganti, melakukan bau misalnya, ya kan? Sama dengan dalam Batak itu ada perkumpulan marga. Saya yang selalu di Batak di situ, salah satu di antaranya. Perkumpulan marga itu, nanti yang Islam, ada yang masaknya, ada Kristen gitu. Jadi mereka tidak bicarakan masalah kepercayaan, toleransi beragama itu memang jelas di sana, tidak bicara tentang perbedaan agama. Mereka fokuskan satu nenek moyang, satu marga gitu. Nah, gitu. Baik, itu aja. Nah,
mudah-mudahan kamu tidak sesat pulang, dan yang penting sekarang tidak sesat lagi ke rumah saya. Ya, enggak, kalau saya tuh begini. Pertama, saya itu kadang-kadang sibuk. Nanti kalian perlu, saya tidak ada. Nah, satu. Yang kedua, kalau bisa dipercepat, PKT ini tujuannya supaya kalian itu cepat selesai. Nah, tapi kalau seandainya berlama-lama, ngapain kalau pakai TI? Pakai ATM itu dulu sama saya jadi ketua prodi dulu buat pertama kali. Oh, Bapak ya? Waktu saya ketua prodi pertama kali, kita adakanlah supaya bagaimana kita bisa menyelesaikan 3,5 tahun. Jadi pertama kali 3,5 tahun itu di angkatan saya. Karena kita melihat setelah kita kaji-kaji, dulu itu saya tidak salah, saya KKN skripsi boleh menjadi ya kan sayang gitu. Jadi ada waktu luang yang harusnya dimanfaatkan. Satu. Yang kedua, tidak ada aturannya proposal sama hasil hasil. Yang ada kan dalam mengerjakan ya skripsi. Jadi kalian tidak boleh proposal, tidak boleh hasil gitu. Nah dulu kalau pertama kali itu gitu, sebelum KKN, dulu kan serentak KKN, itu udah rata-rata yang KKN itu udah seminar proposal. Nah, jadi pas dia sudah KKN, sebagian sudah mulai riset, pada dia ambil lokasi di KKN, nah, sebagian dia sudah konsultasi, pulangnya sudah konsultasi skripsi. Nanti dalam PPL, dulu kan PPL namanya, sekarang PLP kan lama dulu kan mau 3 bulan. Dalam waktu itu mereka ada seminar sudah seminar hasil celah-celah itu. Nah pas habis ujian PPL, nunggu nilai PPL terakhir, mereka ujian. Jadi pas keluar nilai, mereka langsung ujian. Setelah di akademis, transkrip nilai bisa keluar, mereka ujian sarjana gitu. Jadi kalau kamu nih misalnya sudah PKTI, tamat 4 tahun, ngapain pakai TI? Itu. Karena itu saya, ngapain saya mikir anak orang? Kadang-kadang aku udah malam-malam, mana nih? Itu siapa di Bintan? Kemarin sakit, katanya ini berapa kali saya telepon, terdiangkat. Stefani. Nah, kemarin Pak saya sakit Pak, lama kok Pak. Ya terserahlah, kalau sudah ada bosan saya enggak tahu. Siapa lagi nih? Si Alio. Nah, hari ini enggak ada tanggal. Gitu. Udah? Nah. Udah, kerjakanlah. Kapan mau kembali lagi? Minggu depan tuh kapan? Minggu depan hari Minggu. Kamu mau daftar kapan? Mau ngajukan Pak kapan? Nggak bisa lebih cepat dari itu. Lebih cepat Pak. Enggak, maksudnya lebih cepat dari itu sehingga nanti kamu bisa tidak lanjutnya ke Pak mengatur, menentukan pembimbing. Ya 1-2 lah. Jadi satu apa Pak? Belum tahu. Kenapa? Jadi sudah itu nanti kan bisa seminar, mana tahu dalam bulan April ini bisa seminar gitu. Tadi sama Sidik juga saya tahu gitu. Dia kadang-kadang harus dipacu, saya nggak tahu bimbingan siapa gitu. Kita udah berapa kali jadwal bimbingan? Sama Agustin Pak. Sama kamu udah berapa kali? Ini yang kedua Pak. Ya kamu kedua. Hari pertama setelah pelatihan. Lalu malamnya dari Zoom kita berapa kali? dari Zoom. Yang jumpa ini kayak baru yang kedua. Orang yang ketiga, yang berarti ada kelima orang yang siapa orang ini. Gitu. Saya telepon lagi yang apa tuh nggak ngangkat. Bapak lanjutkan telepon Pak. Lah supaya itu tadi, supaya semangat kalian tuh enggak ini. Nanti kamu kalau saya bilang nanti ada orang yang seharusnya kok bisa selesai deh ya, kita jadi patah semangat. Saya contoh sekarang nih, mudah-mudahan tidak terlambat nih, ini masih 4 tahun. Deski ketua himpunan lama, Deki, udah proposal belum? Nah, itu
sama Deon, kemarin apa juga. Dia bukan bodoh, kecuali dia ada kita sampingan. Kayak Wahyudi. Ya, dia mandiri, dia cari uang. Dia dengan nyanyi-nyanyi di pesta, itu lebih hidupnya, dia mandiri. Karena wajar-wajar saja. Sekarang dah jauh tertinggal, dia tinggal sarjana lagi. Udah hasil, gofur saja. Nah, gofur kan dah 2 tahun lebih dia terlambat kan, kawan-kawannya dah jauh gitu. Nah, udah 3 tahun ya gofur selesai. 3 tahun. Tapi dia apa namanya, dalam hidupnya mikir alternatif, cari uang dulu apa. Sekarang dia konsentrasi, tinggal lagi bimbingan, ya lagi hasil sudah begitu. Kamu kenapa kalau misalnya udah kamu lebih hebat lagi di sini, kamu udah KKN, apalagi PLP lagi kan? Nah, ini kuliah sampai bulan apa? Bulan Juni kan? Bulan lama, udah sampai Juni nih, yakin saya. Libur apa sih Pak? Apanya? Semester panjang, iya sudah. Itu kan Mei, April Mei liburan apa? Itu kan bulan Juni kan udah semesteran. Minggu depan udah mulai UTS. Iya. Nah, tugas kamu belum ada 1 bulan. Dari 7, ingat kemarin kamu buru-buru, benar kan? Nah, itu saya juga kasih tahu kan, Christine, saya bilang tugas kamu untuk saya TL. Oke, itu aja, ya. Terus semangat. Ya kata orang, Pak masa dipantau Pak Christine? Saya bilang pantau itu luar kota, saya dalam kota, dia pinggir kota, luar kota, kita beda kabupaten kan? Kamu Kampar. Nah, oke itu ya. Itu aja. Peki. Ini hari Jumat. Hari Rabu kuliah nggak? Hari Rabu. Kalau Rabu itu bukan praktikum pagi, sampai seminar ya, atau 7 ya? Seminar. Iya. Pak. Iya, sampai dengan seminar kan? Saya udah dapat jadwal. Tapi bukannya apa ya Pak? Iya, saya menyajikan jam berapa gitu, saya tidak tahu. Saya mau kasih Rizky juga mau live juga di Sabtu TV. Sebelum mulai seminar Pak. Boleh pagi. Acara kapan? Acara pasti pagi Pak. Jam 8, kamu kan ya? Atau Selasa? Kuliah kamu Selasa? Selasa kuliah Pak. Sampai jam 4. Oh, Rabu. Kamis? Kamis juga sampai jam 5. Jumat? Jumat cuma 1 matkul. Dari jam 10 sampai jam 12. Bisa sampai Jumat. Makanya harus minggu depan. Iya, kalau minggu kan jadi Seninnya udah rampung. Udah saya gara-gara gitu, terus saya menjaga coret itu jangan mental kena banyak coretnya. Begitu. Banyak Kan juga ada- sama. Iya, kapital jangan sampai itulah. Jadi saya aja sama Siti juga di atas, digabung semuanya itu kan. Oke? Jadi keren apa ya Pak? Apa ya? Motivasinya. Apa kalian? Mau berapa lama siap lek bilang? 3 tahun 2 bulan lek katanya. Kejar dia. Mak cepat. Iya, saya pikir kemarin kan dia mau ngambilin ini Pengajaran. mengajar apa tuh gila, saya bilang satu-satu lagi pegang dulu apa gitu. Sama juga siapa Pak, saya pembatra, kamu jangan pikir dulu ada lagi penangan Pak R. Pak, saya udah CC dari hari Kamis kawannya ujian, enggak juga dia ujian. Dia hadir terus, Jumat, hampir Sabtu, enggak juga. Sabtu orang ujian, dia pakai biasa, dia pakai hadir, tapi dia enggak ujian. Kamu nih kapan ujian? Saya bilang, ya Pak, saya dapat beasiswa bidik misi Pak, sayang 6 bulan lagi. Oh, saya bilang, kamu Senin ujian. SK-nya udah keluar. Iya. Itu rezeki orang, saya bilang. Jangan itu kau pikirkan. Kamu kuliah lagi enggak? Iya Pak, udah. Senin di kuliah, masa dia ujian sendiri. Walaupun PR, akhirnya kamu kuliah S2 di UNP. Jadi kita mau cepat itu terkadang. Kenapa saya paksa kalian ujian? Nanti
orang ajaran baru itu bulan apa? Bulan Juli atau Agustus? Bulan September. Bulan September. Nggak ajaran karena sekolah. Oh, dari Agustus sekolah. kan? Nah, kalau kita mau honor, kalau udah tamat, kalau terima bulan apa guru-guru honor itu bulan Juni, bulan Juli. Kalau kamu tamat bulan September, Nganggur dulu. nganggur lagi sekian apa lagi? Pengen bulan dulu. Nah, itu masalahnya yang saya katakan gitu. Seperti ini yang kemarin nih, kamu kalau mau tes, katanya Aprilnya ada tes pegawai negeri, kalau kalian kan nggak mungkin. Iya, betul. Nah, tapi yang 2017, Udah bisa digas ya. digas. Kalau sekarang mana? Ya Pak, baru ujian Pak, belum sudah ijazah, nggak bisa. Sekian bulan Ramadan sama dan kamu duluan dia tamat, tapi tes pegawai negeri sama. Nah, itu di waktu. Gitu. Paham? Mau cetak undangan misalnya, karena mertua ngejar harus pakai SPD, tinggal cetak undangan. Sarjana pemberian dosen.